Selamat pagi, goedemorgen. Selamat datang di kebaktian pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Kita akan segera memulai kebaktian kita. Pertama-tama atas nama Badan Pengurus PRK Nederland dan PRK Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang untuk saudara sekalian yang hadir dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui online dari rumah masing-masing. Kami ucapkan selamat datang. Ada beberapa perubahan pada hari ini. Kami mendapat kabar bahwa Ibu Ida kemarin tidak merasa enak badan, kurang sehat, jadi hari ini tidak bisa hadir. Dan untuk itu kami ucap syukur Ibu Francis dapat menggantikan Ibu Ida pada hari ini. Ibu Ida voelt zich niet wel, dus vandaag Dominee Francis gaat preken in plaats van haar. So, pada hari ini ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makati Pukambai, dan pada hari ini juga akan diadakan perjamuan kudus. Sehubungan dengan waktu dan tempat yang kecil, maka perjamuan kudus akan diadakan melalui satu meja. Heilige maaltijd wordt gedaan in één tafel. De brood wordt uitgedeeld door Ibu Francis en links en rechts is er door twee kerkenraad en ouderling uitgedeeld. Dus die van de linkerkant gaat naar voren en dan naar links, en van de rechterkant gaat naar voren en naar rechts. Zo, we rijden het wel vandaag. Is goed. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan dipimpin oleh Saudari Gloria dan Bimar oleh Novi dan Hamra. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161. Selamat beribadah. Oh ya. Segala kemuliaan bagimu penebus, memuji Dia. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini dari Wahyu 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Mari kita berdoa. Heer onze God, u danken wij dat gij ons op deze zondag geroepen hebt naar uw huis om u te dienen. We danken u voor al uw zegeningen in ons leven. We danken u voor uw begeleiding en bescherming in ons dagelijks leven. Dat wij vandaag, Heer, samen mogen zijn als broeders en zusters in Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa karena hari ini kami boleh bersama-sama di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama di rumah-Mu yang kudus sebagai saudara bersaudara di dalam Kristus. Saat ini juga Bapa kami datang di hadapan hadirat-Mu dan membawa segala pengakuan akan dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami telah melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami telah berdosa dalam pikiran dan perkataan serta perbuatan kami. Heere God, onze Vader in Jezus Christus, we komen tot u en belijden wij dat wij hebben gezondigd in ons gedachten, woorden en daden. Wij oefenen niet de liefde en waarheid die u ons had geleerd. Hebt genadig met ons, uw volk, o God. Hef ons weer op, o Heer, door uw liefde en vergeving. Reinig ons hart, opdat wij met de begeleiding van uw Heilige Geest mogen leven zoals wat u van ons allen verlangt. Dit bidden wij allen in de naam van Jezus Christus, onze Heer, onze Verlosser. Amen. Jemaat Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Matius 22 ayat 30. Ayat 37 dan sampai ayatnya yang ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai 29 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 169, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, rasa congkakku dan harta hilang harganya. Selamat, silakan duduk. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 9, mulai dari ayat yang ke-10 sampai 17, kita akan berdoa memohon tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Laat ons bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. U bent onze levende God. U bent onze Vader die van ons houden, die van ons houdt. Vandaag hier in uw huis komen we hier tezamen om uw naam te loven en te prijzen. Samen bieden en samen naar uw woord luisteren. We vragen u, Vader, om ons allen, zowel de gemeenteleden als uw dienaar, met uw Heilige Geest te begeleiden, zodat wij uw woord goed mogen begrijpen, dat wij als kinderen van God trouw blijven in ons geloof in Jezus Christus, het levende woord. Amen. Sebelumnya kita silahkan anak-anak sekolah minggu untuk menghadiri atau mengikuti ibadahnya. De kinderen, jullie mogen nu naar de kindernevendienst. Nou, we wensen jullie allemaal gezegende dienst toe en tot straks. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat yang ke Lukas 9 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan.
Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab itu ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang datang, orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar serta memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana, Hosiana. Saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan yang sudah kita baca pada hari ini saya mendapatkannya dari Ibu Ida, Ibu Pendeta Ida. Perikop ini yang harus kita renungkan di masa-masa sengsara dari Tuhan Yesus. Dan apa hubungannya dengan mujizat daripada Tuhan Yesus yang memberi makan untuk 5.000 orang? Jadi di sini dikatakan 5.000 orang itu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan mungkin merupakan mujizat Yesus yang paling terkenal. Nah, ini adalah satu-satunya mujizat yang disebutkan dalam 4 Injil. Memang ada mujizat-mujizat lain yang misalnya cuma ditulis dalam Injil Matius dan Lukas, tapi tidak di Markus dan Yohanes misalnya. Tapi tentang mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu ada ditulis di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan cerita ini mengundang imajinasi kita, ya. Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan
Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kita akan melihat bahwa cerita ini bukan hanya suatu laporan tentang suatu mujizat yang terjadi pada masa pelayanan Tuhan Yesus, tetapi suatu pelajaran yang lebih bermanfaat bagi para murid Tuhan Yesus daripada bagi orang banyak yang mengikuti mereka pada waktu itu. Untuk memahami manfaat atau pelajaran yang mau disampaikan dengan mujizat ini, maka kita sebagai jemaat yang mau merenungkannya harus menempatkan diri kita dalam lingkungan murid-murid Tuhan Yesus. Coba kita kaji mulai dari ayatnya yang ke-10 dan 11. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, ya, para rasul, para murid Tuhan Yesus ini, mereka sebenarnya sudah kecapean, lelah. Sehingga mereka butuh untuk beristirahat. Nah, kalau mau istirahat tentu harus di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Jadi ketika para murid atau para rasul bertemu dengan Tuhan Yesus setelah mereka kembali dari melaksanakan pelayanan mereka, Yesus meminta mereka untuk bergabung dengan Dia supaya mereka bisa mencari suatu tempat yang sunyi untuk beristirahat dan jauh dari orang-orang banyak yang mengikuti mereka. Tapi faktanya, saudara-saudara, Yesus dan murid-muridnya gagal atau tidak bisa menghindari orang banyak yang datang untuk mencari dan mengikuti Yesus, mendengarkan ajaran-ajarannya. Akhirnya mereka tidak bisa beristirahat. Tidak peduli betapa lelahnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Yesus tidak mengusir orang-orang banyak ini. Dia tidak mengeluh karena mereka tidak membiarkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk bisa beristirahat. Sebaliknya, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-11, Yesus membuat mereka atau orang banyak ini merasa diterima. Jadi daripada menolak mereka, menyuruh mereka pergi, tapi sebaliknya Tuhan Yesus menerima mereka dan Dia mulai mengajar tentang Bapanya dan kerajaan Allah. Kemudian ayat yang berikut, ayat 12 dan 13. Pada waktu hari mulai malam, para murid meminta Tuhan Yesus untuk menutup atau menyelesaikan pertemuan tersebut agar orang-orang yang berkerumun ini boleh membeli makanan untuk mereka sendiri supaya mereka boleh pulang ke rumah mereka. Dalam perjalanan mereka menuju ke rumah mereka tentu juga jauh. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, ketika murid-murid Tuhan Yesus
meminta Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi supaya mereka boleh pulang ke rumah dan bisa makan, justru Tuhan Yesus juga berkata kepada mereka, kamu yang harus memberi mereka makan. Mengapa Tuhan Yesus memberi reaksi seperti ini? Apakah memberi makan 5.000 orang itu merupakan suatu ujian? Jika demikian, untuk siapa? Bukan untuk orang banyak tersebut yang mengikuti Yesus dan murid-muridnya, tetapi untuk para muridnya sendiri. Mereka memiliki pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari sebagai Rasul Tuhan, sebagai murid-muridnya. Tetapi pertama-tama mereka harus didorong ke suatu titik di mana mereka akan menyadari bahwa sumber daya mereka sendiri tidak mampu, tidak memadai tanpa Yesus, tanpa guru mereka. Yesus mendorong para murid lebih jauh, bahwa murid-muridnya ketika ditanya adakah makanan di antara mereka, mereka hanya menjawab, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau misalnya mereka diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk mencari makanan buat orang banyak itu. Dalam ayatnya yang ke-13. Nah, di dalam ayat 14 sampai 16, disitulah Yesus mulai mengatur mujizat dan mengatur agar orang banyak yang berkerumun ini secara teratur juga dibagi dalam kelompok-kelompok. Dalam Alkitab kita sudah membaca setiap kelompok 50 orang. Sehingga para murid Tuhan barangkali bisa ya membagi-bagi makanan dengan teratur juga kalau mereka dibagi dalam kelompok-kelompok. Ketika kerumunan orang ini sudah diatur secara teratur, secara berkelompok, maka Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu. Tentu saja dia mengisinya di dalam satu keranjang dan dia menegadah ke surga serta memberkati makanan tersebut. Singkat cerita, saudara-saudara, proses yang panjang untuk memberi makan 5.000 orang ini berlanjut sampai semua orang makan sampai kenyang. Nah, para murid harus memungut potongan-potongan roti yang tersisa, yang tersebar. Dan ketika mereka akhirnya mengumpulkan semuanya, ada tersisa 12 keranjang. 12 bakul penuh. Suatu mujizat yang besar yang secara manusia tidak kita bisa ya bayangkan apakah ini benar-benar terjadi, tetapi ini terjadi dan tertulis di dalam kitab kudus kita. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mengapa Yesus meminta murid-muridnya yang sangat lelah itu setelah bekerja tanpa istirahat untuk mengumpulkan sisa-sisa dari roti dan ikan tersebut? Maksud dan tujuan Yesus untuk menunjukkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, saudara dan saya, bahwa persediaan Allah hari itu ketika mujizat itu terjadi, dan hari ini persediaan Allah hari ini untuk saudara dan saya tidak
hanya cukup, tetapi itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Akhirnya kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, mengapa Yesus melakukan mujizat ini? Apakah dia melakukannya karena belas kasihan terhadap orang banyak yang sepanjang hari mengikuti dia dan belum makan? Mungkin juga dia merasa kasihan. Tuhan Yesus pasti juga bisa meminta orang-orang tersebut untuk pulang lebih awal supaya mereka bisa mencari makan sebelum mereka mendengar pengajaran-pengajarannya lebih lanjut. Tetapi hal itu tidak terjadi karena Tuhan Yesus sendiri menerima mereka dan memberi makan. Saudara-saudara jemaat, kemungkinan besar mujizat ini terutama ditujukan untuk kepentingan para murid. Yesus bisa membuat roti dalam sekejap, seperti dia membuat air menjadi anggur. Suatu peristiwa mujizat juga yang begitu ajaib bagi kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan Tuhan Yesus sebenarnya tidak membutuhkan roti, 5 roti dan ikan itu daripada muridnya, karena dia bisa melakukan suatu mujizat yang besar. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka atau para murid Tuhan Yesus dan kita juga sebagai pengikut Yesus, lewat mujizat ini harus mempelajari beberapa prinsip dalam pelayanan yang sangat sederhana. Seperti 4 hal ini, yaitu yang pertama, bahwa karunia dan sumber daya dari pribadi kita masing-masing tidaklah cukup, tidaklah memadai untuk memenuhi banyak kebutuhan kita. Jadi dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita miliki, kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membawa karunia dan sumber daya kita secara pribadi itu langsung kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Dan hal yang ketiga, ketika kita menyerahkannya ke tangannya, ke tangan Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, kita berarti menyerahkan kendali itu kepada Roh Kudus. Dan hal yang keempat, Dia Allah kita yang hidup, yang Maha Kuasa akan memberkati karunia dan sumber daya kita dan menempatkan semua itu di tangan kita, berlipat ganda dan melebihi dari yang kita bayangkan. Oleh sebab itu di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah itu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jangan terbalik. Mau meminta dulu kepada Tuhan, baru mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, sadarilah ini. Kita harus melepaskan atau menyerahkan sumber daya kita dengan percaya diri kepada Tuhan Allah kita. Sekecil apapun kemampuan kita, talenta kita, janganlah kita melihat itu sebagai suatu kendala dalam pandangan kita sebagai orang Kristen. Ya, barangkali juga kita boleh merenungkan bahwa Perki membutuhkan saudara-saudara untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi jangan kita merasa kecil hati. Kita bisa menolong pelayanan dalam kehidupan Perki untuk melayani Tuhan di dalam persekutuan kita. Jangan kita melihat kekurangan kita, kelemahan kita itu sebagai suatu kendala untuk melayani Tuhan di dunia ini secara umum
dan secara khusus di dalam kehidupan kita sebagai perki di negeri Belanda. Jadi kemampuan kita, talenta kita harus percayakan secara 100% kepada Tuhan, Allah kita yang hidup, yang maha kuasa. Karena dia bisa melakukan suatu mujizat, memberi makan 5.000 orang. Apalagi hanya untuk memberikan kita kekuatan dan kemampuan dalam tugas pelayanan di gereja. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mujizat ini adalah salah satu di antara banyak bukti bahwa bersama Kristus tidak ada yang mustahil. Juru selamat orang berdosa adalah yang maha kuasa. Ketika dia menghendaki sesuatu terjadi, itu akan terjadi. Ketika dia memerintahkan sesuatu, itu akan terjadi. Dalam peristiwa penciptaan alam, penciptaan dunia, Tuhan Allah hanya berkata dan terjadilah. Syukur kepada Tuhan, Yesus memiliki semua kuasa di surga dan di bumi. Dia tinggal di surga bagi kita, bagi saudara dan saya, dan mampu menyelamatkan kita sepenuhnya. Oleh karena itu kita mempunyai pengharapan di dalam kehidupan kita. Dia adalah roti kehidupan yang telah turun dari surga, mana surgawi yang memberi kehidupan untuk hidup yang kekal. Inilah berkatnya untuk setiap umatnya, supaya kita juga boleh membawa berkat itu di tengah-tengah kehidupan kita dengan sesama. Marilah kita sebagai jemaat perki di negeri Belanda, khususnya di perki Amsterdam Zuidoost ini, dalam memasuki minggu-minggu sengsara ini, merenungkan kembali bagaimana pengorbanan dan penderitaan Yesus di salib boleh membawa berkat bagi orang lain lewat pelayanan kita, pelayanan saudara di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, dan doa syafaat ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, di mana lewat mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Di situ juga kami belajar bahwa bersama dengan Kristus tidak ada yang mustahil. Sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau telah utus untuk hadir dan melayani di tengah-tengah dunia ini, kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap setia kepadamu dan mau melakukan tugas pelayanan di dunia ini, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, kehidupan kekal bagi semua orang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami
yang saat ini di dalam tugas penginjilan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dan gerejamu yang tersebar di muka bumi ini. Tuhan anugerahkan kuasa Roh Kudus-Mu supaya tugas penginjilan lewat gereja dan hamba-hambamu boleh berjalan dengan baik, dan banyak orang yang mau datang kepada Yesus dan menerima keselamatan kehidupan yang kekal. Juga kami mau berdoa untuk kelawatan Roh Kudus bagi bangsa-bangsa di dunia ini, agar kiranya mereka juga boleh merasakan dan mengalami kehadiran Kristus dan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Juga kami mau berdoa untuk orang-orang percaya yang dianiaya di seluruh dunia, biar Tuhan juga akan senantiasa meneguhkan dan menguatkan iman mereka supaya mereka tidak mudah berputus asa, tetapi senantiasa menaruhkan segala keberadaan hidup mereka, pergumulan dan penderitaan hanya kepadamu, Allah kami yang hidup. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah di negeri Belanda dan di Indonesia, bangsa-bangsa di 7 benua dan Israel. Tuhan berkati kiranya segala tugas dan pekerjaan dari aparat pemerintah, dari pusat sampai ke desa-desa, agar mereka juga diberi kekuatan dan kemampuan, keberanian lewat Roh Kudus-Mu untuk bisa menjalankan tugas mereka dalam membangun negara, menciptakan kesejahteraan dan perdamaian di dunia. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat dan penderitaan dunia, bencana alam, peperangan khususnya di Ukraina dan Rusia. Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang Maha Pengasih, kami memohon kiranya Engkau akan campur tangan di dalam peperangan ini, agar supaya segera berakhir penderitaan umat ciptaan-Mu yang harus menjalani peperangan yang mereka tidak harapkan. Biar kiranya para pengungsi dari Ukraina yang sudah tersebar di beberapa negara, mereka boleh kembali ke negeri mereka untuk bisa lagi membangun negeri mereka yang mereka cintai. Dalam doa ini juga kami mau berdoa untuk jemaat dan badan pengurus PRK di negeri Belanda, BPPNB, dan juga badan pengurus di PRK setempat, PRK Arnhem Gelderland, PRK Amsterdam Zuidoost, PRK Almere, PRK Voorburg, PRK Zwolle. Tuhan Allah kami yang hidup, biar kiranya Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi jemaat dan seluruh badan pengurus PRK di negeri Belanda, supaya segala aktivitas, tugas pelayanan boleh berjalan dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Pendeta Ida Patinama dan keluarga, juga pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di PRK di negeri Belanda beserta dengan keluarga mereka. Juga untuk Ketua PRK di negeri Belanda, Bapak Norman Aipasa, biar kiranya penyertaan Roh Kudus-Mu akan selalu mereka rasakan di dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga tugas pelayanan, tugas mulia yang Engkau sudah percayakan bagi hamba-hamba-Mu ini boleh mereka laksanakan dengan baik dan penuh dengan kesetiaan kepadamu. Juga untuk jemaat yang sakit, khususnya buat Steve de Freitas, Ibu Nona Maitimu, Ibu Nani Pardede, Ibu Sinta Huta Hain, Ibu Ade Marpaung, Bapak Benny Marpaung, Bapak Wilmostart, Bapak Binsar Pakpahan, Ibu Pendeta Ida Patinama, Bianca, Ibu Nova Huta Barat. Tuhan Allah kami yang hidup, yang maha kuasa, yang mengatur jalan kehidupan umat-Mu, kami serahkan kiranya seluruh perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani sampai saat ini,
supaya satu kelak nanti sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana dan waktu-Mu, mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Juga untuk jemaat yang berhari ulang tahun, khususnya buat Ibu Wiwilim, Ibu Yesi Aipasa, Bapak Bu Narso, berkati kiranya kesukacitaan mereka dengan ketambahan usia, biar kiranya berkat-Mu akan juga selalu mewarnai kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga mau mendoakan Ibu Mike Van Renen dari anggota PGZO dalam keadaan berduka karena ayah terkasih Engkau panggil pulang ke pangkuan-Mu dan dia juga sendiri berada dalam keadaan sakit. Tuhan kuatkan dan teguhkan imannya agar supaya dia juga hanya menyerahkan segala pergumulan dan kesedihannya, kedukacitaannya hanya kepada-Mu, Allah kami yang Maha Pengasih. Ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan dan minta kepada-Mu, juga bagi jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dengan segala keberadaan hidup kami, jemaat-Mu yang juga berada di rumah yang mengikuti ibadah Perki Amsterdam Zuidoost pada hari ini, Tuhan kiranya akan senantiasa memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Apabila kami akan memasuki minggu yang baru, Tuhan tuntun dan bimbing kami, lindungi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya jemaat-Mu di sini dan yang berada di rumah boleh menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi jemaat-Mu dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada-Mu saja. Ya Bapa, ya Tuhan kami di surga, inilah doa kami, inilah permohonan dan pergumulan serta pengharapan kami yang selalu kami bawa, hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada hari ini sebagai anggota jemaat Perki di Amsterdam Zuidoost, kita akan merayakan bersama-sama perjamuan kudus. Angkatlah hatimu pada Tuhan, marilah bersyukur sebab Ia layak menerima segala syukur hati kita. Sebelum kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas segala kebaikan dan kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu, bahwa Engkau Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu boleh datang ke dalam dunia ini untuk membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Biar kiranya kami saat ini Engkau mau kuduskan dan sucikan hati kami, hapus dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak untuk bersama-sama duduk di meja perjamuan kudus, mengingat dan merenungkan kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat membawa keselamatan bagi dunia, bagi manusia, dan bagi kami jemaat-Mu di sini. Kami berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan penebus dosa-dosa kami. Amin. Sementara meja perjamuan dipersiapkan, kita akan mendengarkan permainan musik.
Saudara-saudara jemaat yang kasih di dalam Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memberikan dirinya menjadi pendamaian yang sempurna untuk segala dosa kita. Cara minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu daripadanya. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia.
Jemaat Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 6 ayatnya yang kelima, di sana berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu. Shalom. Warta Jemaat Minggu 20 Maret 2022 atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay yang telah memimpin ibadah dan kepada Saudari Gloria Rante Toding yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 27 Maret 2022 ibadah di Gedung Gereja De Dries Stroman akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay kembali. Ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Kamis 24 Maret 2022 akan diadakan penalaan Alkitab secara online melalui Zoom dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Sanjaya dan akan dimulai pada jam 7 malam. Link akan dibagikan kemudian. Hari ini sesudah ibadah akan diadakan rapat umum anggota di
gedung gereja The New Start dan akan dimulai pada jam 11.30 sampai dengan jam 2 siang. Jemaat diharapkan kehadirannya. Setiap hari Rabu selama 40 hari menjelang Paskah juga diadakan doa malam bersama dengan gereja mitra pada jam 18.30 dan sebelumnya diadakan buka puasa bersama. Kolekte persembahan dapat diberikan sesudah ibadah di kantong kolekte dan juga melalui online. Dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost dapat juga dikirimkan melalui rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.